Ya syaratnya seperti syarat-syarat orang mau menikah biasa itu kok, sama kok itu. Hanya bedanya memang ini penghayat. Nah, hanya bukti penghayat itu apa kan itu? Harus ada itu ya. Iya, harus itu. ada itu. Salah satunya ya KTP itu salah satunya, KTP. Pak. Ya. Meskipun Bapak dari Saptodarmo, tapi Bapak tetap bisa mencatatkan pernikahan orang lain, paguyuban yang lain, orang atau paguyuban yang lain bisa ya. Karena ada paguyuban yang lain itu kan jumlah komunitasnya kecil. Ya. Tidak ada yang mampu untuk yang menjadi pemuka. Nah, itu bisa pinjam di yang lain boleh. Oke, selamat datang di Krusial, kajian ringkas isu-isu sosial di kanal Yayasan Satu Nama. Hari ini kita akan ngobrol tentang berbagi pengalaman menjadi pemuka pencatat perkawinan penghayat. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana layanan terhadap proses sekaligus layanan terhadap untuk memberikan hak pernikahan bagi kelompok penghayat kepercayaan, maka kali ini kita akan berbicara tentang berbagi pengalaman menjadi pemuka pencatat perkawinan penghayat. Jadi tonton terus di kanal ini. Nah, bersama saya sekarang sudah ada seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Bambang Purnomo. Pak Bambang Purnomo ini, beliau adalah Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI Yogyakarta dan juga merupakan Ketua dari Persada atau Persatuan Warga Saptodarmo. Sebelum ngobrol lebih jauh Pak ya, mungkin bisa diceritakan dulu Pak, Saptodarmo itu seperti apa Pak? Kepercayaan Saptodarmo itu bagaimana Pak? Kalau diceritakan cukup panjang ya. Yang ringkas saja Pak. Gitu. Yang ringkas begini. Jadi Saptodarmo itu adalah sebenarnya merupakan ajaran yang diterima oleh Bapak Arjo Sepuro. Itu wahyu wujudnya, wahyu. Jadi tiba-tiba pada malam hari jam 24 malam itu Pak Arjo Sepuro itu secara otomatis digerakkan oleh gerakan yang tidak bisa ditolak dengan mengucap asma Tuhan dalam mengagung alhamdulillah ma'adil sambil membungkuk sujud itu. Nah kemudian dia ketakutan, dia ke tempat temannya juga diikutkan seperti itu sujud. Jadi sujud menghadap ke timur dengan mengucap Alhamdulillah agung Alhamdulillah adil, yang mau suci sujud yang mau kuasa 3 kali, kemudian yang mau suci nyun ngapura yang mau kuasa 3 kali, dan yang terakhir yang mau suci mertobat yang mau kuasa. Nah, waktu itu memang belum ada namanya Saptodarmo. Nah kemudian pada tahun 1954 itu pada bulan Juli tanggal 11 itu ada diturunkan adanya wahyu simbol pribadi manusia. Nah simbol pribadi manusia itu wujudnya ya ketika turun itu seperti slide ada di tembok-tembok dan sebagainya itu. Nah kemudian ada orang yang kemudian punya ide ini harus digambar. Nah setelah digambar dibelikan alat-alat cat, kanvas dan kuas cat itu selesai hilang itu. Jadi nah di situ ada tulisan, di dalam gambar simbol itu ada tulisan Saptodarmo dalam huruf Jawa. Saptodarmo dalam huruf Jawa. Ya, terus ada tulisan lagi nafsu budi pakarti. Nah, kemudian ada lambang-lambang warna hitam, merah, kuning, putih, dan ada gambarnya Semar di tengah-tengah itu. Berarti maknanya apa Pak Saptodarmo Pak sebenarnya? Saptodarmo itu sebetulnya Sabto 7, Darmo itu tugas suci. Jadi ada 7 tugas suci. 7 tugas suci. Nah, 7 tugas suci itu kemudian ada wahyu lagi yang namanya Pewarah 7. Itu juga sama. Pewarah 7 itu juga diturunkan. Nah, itu terjemahan dari Saptodarmo itu sendiri. Artinya kemudian Pewarah 7 ini menjadi pegangan dari warga Saptodarmo dalam menjalani kehidupan. Oke. Baik. Kalau bicara soal pernikahan atau perkawinan penghayat begitu Pak ya. Bapak ini kan menjadi pemuka pencatat perkawinan penghayat nih Pak di Jogja. Iya, saya sejak tahun 2010 tahu-tahu ada SK dari Direktorat ada SK untuk sebagai pemuka. Saya juga nggak tahu fungsinya, pertama kali nggak tahu. Ternyata itu sebagai sertifikat untuk bisa menikahkan warga Saptodarma. Itu. Hanya Saptodarma waktu itu. Iya, hanya Saptodarma. Oke. Ya. Kemudian itu setelah tahun
17 itu sudah sudah kedaluarsa, kemudian ada perpanjangan lagi. Nah, itu gimana tuh Pak prosesnya untuk bisa menjadi pemuka pencatat perkawinan penghayat itu? Saya dulu waktu itu juga nggak tahu, tapi mungkin ada yang mengusulkan, mungkin kan begitu. Oke. Tapi tiba-tiba saya diberi sertifikat itu. Nah, ketika terus saya tahu, kemudian tapi kok nggak ada yang menikahkan, nggak ada. Terus apalagi setelah itu habis masa waktunya, saya diberi lagi, tapi dengan mengajukan. Nah, barangkali ada yang ingin nikah secara penghayat kan begitu. Nah, itu proses pengajuannya bagaimana Pak waktu itu Pak? Yang kedua itu saya hanya diminta untuk mengajukan perpanjangan sertifikat, kemudian dilampiri dengan kartu keluarga dan fotokopi KTP dan surat dari Persada Pusat. Oke, berarti sebelumnya hanya di SK-kan, artinya mungkin ada seseorang yang merekomendasikan Bapak untuk tugas itu, kemudian setelah itu ada perpanjangan lagi dengan syarat-syarat tadi Pak ya. Nah, status atau posisi sebagai pencatat perkawinan di penghayat ini apakah kalau di agama-agama itu seperti penghulu gitu Pak? Sama. Jadi, sama. Jadi seperti misalnya di gereja itu ada romo ya yang menikahkan. Kemudian yang ini sebagai sama persis fungsinya sama. Kemudian nanti setelah itu mencatatkan ke kantor catatan sipil, bisa petugasnya sendiri, bisa yang bersangkutan sendiri. Oh begitu. Jadi setelah selesai proses pernikahan, kemudian yang bersangkutan bisa mencatatkan sendiri ke kantor catatan sipil atau melalui Bapak juga bisa. Oke. Jadi kurang lebih sama lah ya Pak. Ya. Fungsinya atau perannya dengan penghulu. Nah, sejauh ini di Jogja Pak ya, itu sudah ada berapa tuh Pak yang mencatatkan? Kalau di Sabto Dharma sendiri selama ini mulai dari tahun 2000 semenjak awal saya menjadi pemuka itu hanya satu, sampai tahun 2019 itu hanya satu. Sampai 2019 baru satu pasang. Itu aja karena setelah ada keputusan MK. Oke. Itu hanya satu. Nah, namun kalau dari penghayat yang lain juga ada. Jadi seperti penghayat Palang Putih itu kemarin saya telepon itu yang di daerah Gunung Kidul itu cukup banyak juga gitu loh. Oke, gimana Pak? Apakah mudah Pak mengurus proses perkawinan penghayat ini Pak? Kalau dibandingkan dengan dulu gimana sih Pak? Sebetulnya sama, hanya karena kemungkinan kalau dulu itu kan orang itu mau mencatatkan itu sering tidak mau, nggak berani gitu loh. Dulu itu sebelum ada MK itu. Sebelum ada putusan MK. Enggak. Tahun 2013 saya masih punya dokumen teman saya juga, itu juga mudah, nggak apa-apa. Tapi waktu dulu sejak saya nikah dengan kepercayaan, waktu itu juga nggak ada masalah, gitu loh. Nah, terus setelah tahun 78 itu memang ada kendala SK 3 Menteri kalau nggak salah itu yang aturannya menjadi orang untuk menikah itu susah gitu. Gitu. Harus berbasiskan agama yang diakui oleh negara. Ya. Nah, padahal kita bukan agama kan gitu kan. Jadi sekarang sudah lebih mudah ya Pak ya prosesnya. Sudah lebih mudah prosesnya, termasuk ketika harus mencatatkan ke kantor catatan sipil itu sudah lebih mudah. Oke. Siapa sih Pak yang sebenarnya boleh melakukan perkawinan? Maksudnya gini, kita tahu bahwa di kelompok penghayat kepercayaan ini ada mereka yang ikut paguyuban, ada yang tidak ikut paguyuban. Di urusan identitas kartu penduduknya juga masih ada yang belum mengganti menjadi kepercayaannya. Nah, itu apakah mereka itu boleh Pak? Siapa yang kira-kira bisa menikah secara penghayat ini? Nah, ini memang ada kan penghayat itu ada penghayat melalui paguyuban, ada yang perorangan. Ya. Nah, justru yang perorangan ini yang belum terakses. Karena apa? Karena ketika mau menikahkan yang paguyuban itu ada rekomendasi dari ketua paguyuban. Harus ada rekomendasi dari ketua paguyuban. Oke. Itu harus ada karena itu sebagai bukti bahwa itu adalah penghayat. Tapi kan juga kemudian itu kemungkinan juga sekarang sudah tidak begitu karena ada surat pernyataan diri tanggung jawab sendiri. Ya, itu ada yang saya menyatakan bahwa saya itu juga penghayat. Oke. Itu. Ya. Jadi surat yang dari
dari siapa, dari ketua paguyuban itu menjadi artinya tidak ada nggak juga nggak apa-apa. Artinya orang hanya dengan berbekal surat pernyataan diri dia sudah bisa menikah secara penghayat. Nah, tapi kan sekarang yang namanya penghayat perorangan ini yang perlu artinya ajarannya itu bagaimana gitu loh, kan perlu ada pengawasan juga. Karena jangan-jangan dia bukan penghayat kepercayaan, tadi dukun barang lah, iya betul. Artinya memang harus ada harus ada semacam seperti legalitasnya lah, legalitasnya ya. Itu yang menyebutkan bahwa ini memang kelompok penghayat, bahwa orang ini adalah seorang penghayat, dan dia bukan sebangsanya yang seperti dukun-dukun tapi kemudian mengaku penghayat gitu. Oke. Nah, berarti memang harus ada itu ya Pak ya, harus memastikan dulu bahwa seseorang itu dia benar-benar seorang penghayat. Entah dia punya paguyuban atau tidak, tapi paling tidak ada bukti itu untuk membuktikan bahwa dia seorang penghayat untuk kemudian bisa menikah. Gitu Pak ya. Oke. Nah, penghayat itu boleh menikah campur nggak Pak? Misalnya katakanlah dengan mereka yang beragama begitu. Kalau saya kan begini, menikah itu kan dasarnya cinta kasih ya. Oke. Nah, terus kalau keduanya itu sudah sama-sama mau, artinya begini, artinya ada orang yang dari agama, yang satunya dari kepercayaan, tapi yang agama itu juga nggak masalah. Itu berarti kan kalau saya tetap saya layani toh. Nah, jadi jangan sampai kemudian karena faktor agama itu menjadi kendala di dalam melakukan perkawinan. Nah ini, karena perkawinan dasarnya kan dari hati ke hati kan. Lah kok dihalangi dengan itu? Karena juga banyak juga orang yang artinya agamanya beda tapi juga tetap bahagia itu. Berarti karena saling menyadari. Jadi jangan kemudian aturan dari aturan pemerintah kan sifatnya ada maksud tertentu kan gitu. Berarti kalau misalnya mereka yang KTP-nya masih agama itu, kalau KTP-nya keduanya masih agama, saya nggak berani itu. Oh, berarti memang harus harus benar-benar menunjukkan bukti yang sah bahwa kedua orang ini, pasangan ini adalah pasangan penghayat. Oke. Itu lebih aman begitu. Lebih aman seperti itu ya Pak ya. Terus sejauh pengalaman Bapak selama ini, apa sih yang harus dipenuhi oleh pasangan-pasangan yang ingin menikah secara penghayat, Pak? Ya, sebetulnya syarat-syaratnya itu apa saja begitu? Syarat-syaratnya ya memang mereka kalau yang jelas sudah berumur dewasa ya. Dewasa itu umur berapa Pak? Nah itu ada 18 tahun kan. 18 tahun, oke. Menurut undang-undang 18 tahun ya harus seperti itu. Kemudian memang kalau dari kepercayaan ya sama-sama penghayat kepercayaan. Meskipun dari paguyuban yang berbeda nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, oke. Terus? Ya kemudian ya syaratnya seperti syarat-syarat orang mau menikah biasa itu kok sama kok itu. Hanya bedanya memang ini penghayat. Hanya bukti penghayat itu apa kan itu? Harus ada itu ya. Iya, harus itu. Ada itu. Salah satunya ya KTP itu salah satunya. KTP ya itu. KTP. Paling mudah itu ya KTP. Jadi memang sebaiknya memang seharusnya memiliki kartu identitas beridentitas kepercayaan untuk menikah secara kepercayaan. Baik. Ini pertanyaan yang agak sedikit berbeda Pak gitu Pak. Sebenarnya bagaimana komunitas penghayat kepercayaan itu, ya kalau Bapak mungkin dari Sabto Dharma gitu, memandang poligami Pak? Kami tidak membahas itu, jadi yang artinya begini, ada satu catatan bahwa di dalam Sabto Dharma tidak boleh berpoligami. Karena nikah sekali itu adalah sebuah perjanjian diri dengan Tuhan. Nah itu. Terus dengan yang orang lain terus bojone loro kan nafsu itu sudah. Tapi memang berarti di Sabto Dharma memang ada ya Pak ya, artinya di Sabto Dharma itu semacam seperti ditetapkan untuk menikah satu kali saja gitu ya. Cerai pun juga kita memang tidak mengatur, tapi kita tidak tidak ada lah untuk tidak melayani untuk cerai. Tidak melayani untuk cerai. Tidak melayani. Artinya berarti memang artinya di Sabto Dharma ya, khususnya di Sabto Dharma ya Pak ya. Berarti memang menikah itu yang satu kali. Satu kali. Sebisa mungkin jangan cerai gitu Pak. Ya. Karena semuanya kan sebetulnya yang namanya cerai itu kan akibat dari konflik. Nah, konflik itu kan pasti nafsu kan itu kan. Lah berarti mereka tidak bisa mengendalikan nafsu.
Padahal ajaran di Sabto Dharma itu adalah pengendalian nafsu. Salah satunya adalah pengendalian nafsu itu ya, begitu. Oke, jadi apa namanya, ketika seseorang kemudian rumah tangganya mungkin agak bergolak dan menuju ke perceraian, itu berarti dianggap bahwa berarti kamu nggak bisa mengelola rumah tangga, tidak bisa mengelola nafsu, yang itu juga bertentangan dengan apa namanya ajaran Sabto Dharma itu. Betul. Sejauh ini suka duka Bapak apa Pak dalam melakukan ini pekerjaan sebagai pencatat atau ya apa namanya saya perkawinan penghayat? merasa duka karena nggak ada yang mencatatkan. Nggak ada yang mencatat Pak? Nggak ada. Ini ya, saya juga heran. Jadi karena ya sebetulnya kan itu kan sebetulnya salah satu dari efek domino sebetulnya. Dari KTP ya kan. Oke. Dari KTP dulu nggak bisa kan, akhirnya dia juga banyak anak-anak penghayat itu yang nikah secara agama banyak. Lebih banyak yang menikah secara agama ya Pak? Loh ya karena apa, waktu itu belum ada artinya aturannya itu selalu dipersulit gitu. Tapi sekarang sudah dipermudah ya, sekarang terus kembali lagi banyak gitu loh. Ini karena juga salah satu program yang namanya regenerasi ajaran kan harus seperti itu. Jadi KTP itu harus, artinya bahwa satu keluarga itu ya anak-anaknya kalau bisa ya menjadi penghayat juga begitu. Tapi pasca putusan MK itu sudah ada yang mencatatkan tadi banyak ya? Ya banyak. Artinya di kalangan Sabto Dharma banyak. Hanya di Jogja sendiri yang baru ada satu aja. Di Jogja baru ada satu ya di Sabto Dharma itu. Dalam konteks ini Bapak juga bisa menikahkan di luar Sabto Dharma Pak? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi memang meskipun Bapak dari Sabto Dharma, tapi Bapak tetap bisa mencatatkan pernikahan orang lain, paguyuban yang lain, orang atau paguyuban yang lain bisa ya. Karena begini, karena ada paguyuban yang lain itu kan jumlah komunitasnya kecil, tidak ada yang mampu untuk yang menjadi pemuka, itu bisa pinjam di yang lain boleh. Oke. Kalau menurut Bapak, kenapa kok belum banyak Pak yang mau mencatatkan pernikahan? Padahal kan dasar hukum sudah ada putusan MK. Sudah sudah dibolehkan oleh negara kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya kenapa Pak? Begini, kebanyakan kan penghayat itu orang tua-tua. Nah, ini karena apa ya? Karena itu tadi administrasi awalnya itu tidak ada, adminduknya itu kacau kan gitu. Jadi ketika menjadi penghayat anaknya ya tetap dengan agama yang lain kan gitu. Nah ini yang sebetulnya yang menjadi kendala. Kalau dulu misalnya sudah sejak awal itu masalah per-KTP tidak menjadi masalah, saya kira sampai saat ini banyak orang yang secara dengan kepercayaan itu mengawinkannya. Iya, karena memang ada semacam seperti keharusan untuk membuat identitas agama di KTP. Iya. Yang itu juga pada akhirnya sekarang jadi membuat orang-orang ini penghayat kepercayaan ini menjadi agak harus semacam seperti membiasakan diri kembali kalau ingin menikah dengan cara penghayat. Mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang sekarang ini sehingga mungkin untuk ganti KTP aja orang belum tentu mau kok. Ya. Penghayat itu banyak sekali yang belum mau menjadi ganti KTP. Nah ini kan sebetulnya ada orang yang mengatakan wah itu sebagai pengkhianat. Wah kalau saya jangan seperti itu. Karena apa? Karena ya ini teman ya toh. Teman. Ya. Hanya kalau menurut saya itu hanya mungkin belum waktunya proses. Karena orang mempunyai keyakinan itu sampai dengan keyakinannya itu penuh itu butuh proses. Butuh proses, butuh waktu ya. Butuh waktu. Nah ini, jadi saya yakin nanti yang belum mau pindah KTP itu akan pindah KTP, karena itu adalah satu proses. Baik. Gitu ya. Menarik, obrolan yang menarik bersama Pak Bambang Purnomo pada hari ini. Jadi begini teman-teman, artinya negara sebenarnya sudah memberikan fasilitas, memberikan legalitas terhadap kelompok komunitas penghayat kepercayaan untuk menikah sesuai dengan kepercayaannya. Dan sudah ada juga figur-figur yang ditunjuk untuk membantu proses pernikahan secara kepenghayatan. Salah satunya seperti adalah Bapak Bambang Purnomo ini. Kemudian penghayat bisa kemudian mencatatkan juga itu ke Dinas Catatan Sipil. Bisa mencatatkan sendiri, bisa juga didampingi bersama Pak Bambang dalam hal ini. Dan Pak Bambang tidak hanya bisa menikahkan kelompok pasangan dari Sabto Dharma saja, tapi juga bisa menikahkan dari
penggayat dari paguyuban yang lain. Artinya sebenarnya sudah terbuka. Jadi ini tinggal kemudian bagaimana kita masing-masing sebagai pribadi, terutama teman-teman dari komunitas penghayat kepercayaan, untuk benar-benar merasa yakin bahwa negara sudah memberikan fasilitas yang diberikan untuk teman-teman menikah secara penghayat kepercayaan. Seperti itu obrolan saya pada sore hari ini. Ini adalah bagian pertama dari episode keempat Krusial, kajian ringkas isu sosial yang berbicara mengenai berbagi pengalaman menjadi pemuka pencatat perkawinan penghayat bersama Bapak Bambang Purnomo dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga obrolan kami pada sore hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di part berikutnya.